Halo semuanya, selamat datang di sesi dasar algoritma dan pemrograman C++. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita tidak hanya akan belajar mengetik kode yang berwarna-warni saja. Tujuan saya hari ini adalah mengubah cara pikir kalian, di mana kita akan belajar logika di balik bagaimana komputer bekerja. Banyak yang bilang C++ itu susah, menakutkan, atau kaku. Tapi hari ini kita akan membedahnya jadi sesuatu yang masuk akal. Anggap saja kita sedang belajar bahasa baru untuk menyuruh komputer melakukan pekerjaan berat untuk kita. Apakah kalian siap? Mari kita mulai. Oke. Konsep pertama yaitu bayangkan memori komputer itu seperti gudang logistik, di mana agar tidak berantakan kita butuh suatu wadah. Nah, di sini terdapat tiga fondasi penyimpanan data, yaitu yang pertama terdapat variabel, yang kedua terdapat tipe data, yang ketiga terdapat konstanta. Nah, variabel itu ibarat kotak yang bisa diisi barang. Isinya bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan program saat berjalan. Nah, bayangkan ini adalah sebuah kardus atau kotak yang kita bisa mewarnai kotak ini. Misal, umur, dan kita isi dengan angka 20. Ketika besok kita ulang tahun, kita bisa menghilangkan angka 20 dan kita ganti menjadi 21, yang dimana isinya bisa berubah. Kemudian yang kedua terdapat tipe data. Tipe data ini merupakan jenis barang yang boleh masuk ke kotak, tetapi kotak sepatu tidak boleh diisi air. Contoh, angka, teks, dan karakter. Ini merupakan sebuah label di luar kardus, dimana kalau labelnya sepatu, maka jangan diisi air. Nah, di sini C++ kalau kotaknya kalau kotaknya itu int atau angka, maka jangan diisi string atau teks. Komputer itu sangat patuh pada label ini. Jadi apabila kalian sudah mengisi sebuah angka dengan menggunakan int, jangan kalian gunakan teks dengan cara perintah untuk menampilkan suatu teks. Itu tidak akan bekerja atau bisa terjadi error. Nah, yang ketiga terdapat konstanta. Konstanta merupakan kotak kaca yang terkunci, di mana kita bisa melihat isinya tetapi tidak bisa mengubahnya selamanya. Ini spesial karena bayangkan kotak kaca yang dikunci gembok. Kita bisa lihat isinya, tapi tidak bisa mengubahnya. Contoh, nilai PI 3.14. Tidak mungkin kan tiba-tiba PI berubah jadi 5? Nah, seperti itu. Oke. Kita masuk ke contoh implementasinya. Sekarang mari kita lihat kodenya. Nah, di sini int itu adalah integer untuk bilangan bulat
tanpa koma. Contohnya umur, kemudian jumlah barang. Nah, kemudian terdapat double atau float. Di sini untuk bilangan desimal atau pecahan. Contohnya berat badan atau nilai IPK yang terdapat koma. Dan kemudian terdapat string. Nah, string ini untuk teks atau kalimat. Contohnya kita bisa gunakan nama lengkap atau alamat. Nah, lihat di baris constant float PI sama dengan 3.14 titik koma. Kalau di bawahnya saya paksa tulis PI sama dengan 10 titik koma, maka program akan error atau meledak. Kenapa demikian? Karena dia adalah konstanta yang sudah dikunci mati, jadi tidak bisa diubah. Oke. Nah, di sini merupakan interaksi pengguna Chin versus Getline. Program yang cuma menampilkan angka itu membosankan. Jadi kita mau program yang bisa diajak ngobrol. Di C++ ini ada dua cara untuk mendengar input user. Yang pertama yaitu CIN atau console input. Di sini ini adalah si pendengar yang tidak sabaran. Dia membaca data, kemudian si CIN ini hanya mengambil data sampai spasi pertama yang cocok untuk input angka atau satu kata. Nah, dia membaca data tapi begitu ketemu spasi dia berhenti. Jadi kalau kalian input nama, semisal Budi Santoso, Budi spasi Santoso, yang masuk cuma Budi karena Santosonya ditinggal. Seperti itu. Kemudian terdapat std.2.2 getLine yang di sini fungsinya yaitu mengambil seluruh baris sampai tombol enter ditekan. Ini cocok untuk nama lengkap atau alamat. Nah, ini adalah si pendengar yang baik. Dia akan membaca seluruh kalimat sampai kalian tekan tombol enter. Dan sebuah peringatan untuk kalian, harap berhati-hati kalau kalian mencampur keduanya. Chin sering menyisakan karakter enter di dalam memori yang bisa bikin getLine jadi error atau terskip. Jadi solusinya pakai chin.ignore dalam kurung. Nah, itu. Kemudian next, sekarang bagaimana kalau kita menyimpan data 100 mahasiswa? Masa iya kita bikin 100 variabel, nama 1, nama 2, nama 3? Pasti akan capek kalau kalian mendata satu persatu. Jadi di sini kita pakai koleksi yaitu array dan vektor. Nah, array di sini memiliki ukuran tetap di mana harus ditentukan di awal. Misal isi 5 yaitu yang tidak bisa ditambah jika penuh. Kemudian memorinya lebih hemat dan sedikit lebih cepat. Untuk analogisnya, array itu adalah rak sepatu dengan jumlah kotak yang sudah dipaku mati di dinding.
Contohnya, INT nilai dalam kurung 5 sama dengan dalam kurung kurawal 10,20,30 titik koma. Nah, ini merupakan cara yang klasik, seperti rak sepatu kayu yang dipaku di dinding. Kalau kalian buat rak isi 5, ya cuma muat 5. Kalau mau tambah sepatu ke 6, itu nggak akan bisa, atau harus bongkar rak baru. Nah, untuk yang vektor, ini memiliki ukuran dinamis, di mana bisa membesar otomatis saat data ditambahkan. Dan fiturnya memiliki banyak fungsi bawaan dengan menghapus atau menyisipkan. Kemudian analogi vektor itu seperti tas ajaib yang bisa melar semakin banyak barang yang dimasukkan. Contoh implementasinya yaitu vektor nilai sama dengan dalam kurung kurawal 10,20 titik koma. Nah, ini seperti tas ajaib Doraemon. Awalnya kosong, kemudian kalian masukkan satu barang, kemudian dia membesar. Kemudian masukkan 1000 barang, dia melar otomatis. Ini namanya dynamic array. Oke. Kemudian bagaimana cara manipulasi vektor? Nah, ini cara pakainya. Kita butuh pagar include vektor. Nah, di sini kita untuk menggunakan library include ini terdapat 3, yaitu menambahkan data, kemudian mengakses data, dan menampilkan semua. Di menambahkan data ini kita gunakan kode data.push_back dalam kurung 100 titik koma. Kemudian yang kedua, mengakses data dengan kode count kurang dari data dalam kurung 0 titik koma strip garis miring atau data.at dalam kurung 0. Kemudian yang ketiga yaitu menampilkan semua dengan cara menulis kode for buka kurung intn titik 2 data tutup kurung, kemudian dalam buka kurung kurawal count kurang dari n kurang dari petik titik koma tutup kurung kurawal. Nah, pushback ini artinya dorong ke belakang, di mana masukkan data baru ke urutan paling belakang. Dan akses datanya sama seperti array, pakai nomor indeks 0, 1, dan sebagainya. Dan perlu diingat, komputer selalu mulai menghitung dari 0, bukan 1. Next, kita masuk ke fungsi atau logika dan scope. Oke, semakin kalian jago ngoding, kode kalian akan makin panjang. Kalau semua ditulis di satu tempat, pasti akan rumit atau pusing bacanya. Jadi kita pakai fungsi. Anggap saja fungsi itu seperti blender. Jadi ada parameter untuk buah, air, dan gula yang akan dimasukkan. Kemudian ada proses di dalamnya yaitu digiling. Kemudian ada return atau jus yang dikeluarkan. Nah, di sini anatomi fungsinya yaitu fungsi membungkus logika rumit menjadi satu perintah sederhana. Bisa ditulis dengan
garis miring tipe data nama underscore fungsi dalam kurung parameter, kemudian int tambah buka kurung int a, int b, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal return a plus b, titik koma, garis miring output, tutup kurung kurawal. Dan untuk cara pakainya, kita bisa pakai int hasil sama dengan tambah dalam kurung 5,10 titik koma. Oke, kemudian kita masuk ke tahap scope lokal versus global. Nah, perlu hati-hati, variabel itu punya rumah atau wilayah kekuasaan. Di variabel lokal hanya dikenali dalam fungsi tempat ia dibuat, ibarat uang di dompet pribadi kalian. Nah, di sini terdapat valid fungsi a dalam kurung, kemudian buka kurung kurawal int x sama dengan 10 titik koma garis miring sebagai lokal, garis miring lokal, tutup kurung kurawal, kemudian void fungsi b dalam kurung buka kurung kurawal, garis miring x tidak dikenal di sini, titik koma, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, variabel yang dibuat di dalam fungsi a ini adalah milik a, dan fungsi b tidak bisa meminjamnya. Ini seperti handuk pribadi kalian atau sikat gigi kalian atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian terdapat variabel global. Variabel global ini dikenali oleh semua fungsi, ibarat jam dinding di ruang tamu yang bisa dilihat semua orang. Nah, di sini tertulis kode int skor sama dengan 0 titik koma garis miring global, kemudian void main dalam kurung buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal skor sama dengan 10 titik koma garis miring bisa akses, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, variabel yang dibuat di luar semua fungsi dibuat di luar semua fungsi. Jadi semua fungsi bisa dipakai dan diubah isinya. Ini seperti jam dinding tadi yang bisa dilihat semua orang. Jadi di sini saran dari saya, hindari variabel global sebisa mungkin karena rawan terganti tanpa sengaja oleh fungsi lain. Oke. Kemudian bagaimana sih agar kode itu rapi dan mudah terbaca? Sebelum kita latihan, ingat etika coding. Coding itu bukan cuma buat mesin, tapi buat manusia, dimana manusia itu seperti teman tim kalian atau diri kalian sendiri di masa depan. Di sini terdapat 2 tips, yaitu kalian terdapat 2 poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu komentar dan namespace. Nah, komentar ini gunakan garis miring atau slash untuk catatan singkat dan slash bintang slash untuk penjelasan panjang. Dan kode ditulis untuk manusia, bukan hanya mesin. Beri catatan kecil, jangan malas menulis garis miring karena ini rumus yang luas. Kemudian di namespace std
Nah, STD ini adalah nama keluarga dari count atau Chin. Tanpa namespace, STD tanpa namespace itu dapat ditulis std.2.2 count halo. Kemudian apabila menggunakan namespace, maka tulis using namespace std di atas, lalu cukup ketik count halo. Di sini kalian pasti sering lihat std.2.2 count kan. Nah, std itu nama keluarganya. Kalau kalian capek nulis nama keluarganya terus, pakai using namespace std.2 atau titik koma di awal. Tapi perlu diingat, di proyek besar itu harus hati-hati apabila bisa terjadi nama yang bentrok. Oke, sekarang giliran kalian buka editornya. Kemudian kita punya dua tantangan pemanasan, yaitu yang pertama terdapat konversi suhu dengan rumus ada di slide, kemudian input C dan output F. Jadi konversi suhu ini buat program yang meminta input Celsius dan mengubahnya ke Fahrenheit. Yang kedua terdapat kalkulator. Di sini gunakan if atau switch kalau user pilih plus dan panggil fungsi tambah. Di sini di kalkulator sederhana ini buat fungsi untuk operasi plus min kali bagi. Minta user masukkan dua angka atau pilihan operasinya. Oke. Yang terakhir yaitu terdapat mini project data mahasiswa. Nah, di sini kita bisa gabungkan konsep struct atau vektor, kemudian loop dan input untuk membuat sistem sederhana ini. Di sini kita menggunakan fitur input data, loop input, dan tampilkan. Di input data gunakan getLine untuk nama, kemudian simpan ke dalam vektor. Kemudian untuk loop input gunakan while true agar user bisa input terus sampai memilih berhenti. Kemudian di dalam tampilkan gunakan for loop untuk mencetak semua nama di dalam vektor. Nah, di sini pakai vektor untuk simpan nama, kemudian kesimpulannya kita pakai vektor untuk simpan nama, kemudian pakai getLine untuk input nama karena nama biasanya ada spasinya. Kemudian bisa menggunakan while true agar programnya tidak berhenti sampai user bilang stop. Lalu tampilkan semua isinya. Oke. Waktunya habis. Luar biasa sekali progres kita hari ini. Jadi dari tidak tahu apa itu variabel, sekarang sudah bisa membuat input data dinamis dengan vektor. Ingat, coding itu seperti menulis puisi. Setiap baris memiliki makna dan tujuan. Atau coding itu seperti belajar naik sepeda. Tidak bisa cuma dibaca, tapi harus dicoba. Walaupun jatuh atau error, dan maka kita harus bangun lagi atau debug.
Oke, apabila terdapat pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Kemudian terima kasih semuanya, selamat melanjutkan petualangan coding kalian. Bye bye, terima kasih.